Hai, selamat datang di FF. Bukan game online, bukan belanja online, apalagi chat kalian gak dibales padahal dia online. Karena FF ini adalah di awal film, kamera akan fokus menyorot satu orang dan 4 rekannya di sebuah festival tahunan yang disebut Pekan Raya Ohio yang sangat meriah. Dan kenalkan, ini Parker. Parker di sini menyamar seperti pendeta dengan kacamata dan rambut putih palsu dan akan membuat siapapun tidak mungkin mencurigai dia. Film ini berjudul Parker dan diperankan oleh satu orang legenda aktor kita yaitu Jason Statham. Sekedar saran untuk teman-teman FF yang suka nonton film action, film yang diperankan Jason Statham ini termasuk rata-rata filmnya bergenre action dan dia sendiri biasanya menjadi karakter yang kuat dan sulit dikalahkan. Sekedar info, Parker dan 4 rekannya akan merampok uang hasil dari tiket festival ini. Nah, 4 rekan lainnya punya tugas masing-masing. Ada Malender dan Ross, mereka menggunakan baju badut. Ada Carson menjadi supir ambulan, dan Harwick sebagai pengalih perhatian nantinya. Setelah mereka semua mengetahui tempat penyimpanan uangnya, Malender dan Ross menerbangkan kumpulan balon hijau. Tidak usah pakai nyanyi ya. Pertanda aksi mereka akan segera dimulai. Lalu Malender dan Ross yang pakai baju badut menyelinap lewat samping bangunan penyimpanan uang itu dengan alat-alat mereka masuk melalui celah lantai bawah. Parker dengan santai masuk melalui pintu depan. Dan ketika Malender dan Ross berhasil menerobos masuk, Parker melumpuhkan salah satu penjaga. Semua pekerja di sana ditodongkan senjata, sementara Malender terus memasukkan uang ke dalam tas. Selanjutnya, tugas dari Harwick. Jika kita lihat sekilas, muka Harwick ini bukan termasuk muka-muka kriminal dan lebih terlihat seperti seorang yang sedikit penakut. Dan disinilah tugas Harwick hanya membakar tumpukan jerami, lalu api tersebut membakar sebuah panggung sayangnya. Saat semua pengunjung panik, giliran Carson yang membawa mobil ambulan itu menjemput mereka semua dan uangnya pun dibawa. Mereka berganti mobil. Mobil ambulan ditinggalkan lalu mereka menaiki sebuah mobil yang mungkin punya mereka. Atau memang hasil rampok juga. Nah lanjut, ketika sudah cukup jauh, mereka berlima sudah berada di dalam mobil nih. Malender lalu mengatakan kepada Parker untuk kita akan merampok yang lebih besar lagi. Jadi uang yang mereka dapat hari ini yaitu $1 juta akan mereka gunakan lagi sebagai modal untuk merampok yang lebih banyak lagi. Karena tidak sesuai perjanjian awal, Parker menolak. Malender terus memaksa. Parker pun masih menolak. Lalu terjadilah tembak-menembak dan perkelahian di dalam mobil antara Parker melawan 4 orang rekannya itu. Parker tertembak 2 kali, lalu berhasil kabur dengan melompat dari jendela mobil. Pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi sedangkan mereka berlima di awal film diperlihatkan bekerja sama? Mari kita flashback sedikit. Parker mempunyai pacar bernama Claire. Ternyata ayahnya Claire adalah rekan rampok Parker yang sudah pensiun atau sudah tua. Ayahnya Claire pacarnya Parker ini bernama Harley. Nah, 4 orang tadi ini menemui Harley untuk mengajak merampok. Tapi karena Harley sudah tua, Harley menunjuk Parker untuk ikut mereka berempat. Nah, orang 4 ini memiliki bos lagi bernama Denzinger. Jadi 4 orang ini adalah juga orang yang baru dikenal oleh Harley dan juga baru dikenal oleh Parker. Kembali ke masa saat ini. Parker sekarat dan penuh darah. Untungnya ada sepasang petani dan 2 anaknya menyelamatkan ke Parker dan membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah siuman, Parker dengan tubuh yang masih agak lemah kabur dari rumah sakit karena akan ada polisi yang datang untuk memeriksa identitasnya. Dengan keahliannya, Parker mencuri mobil ambulan untuk kabur. Lalu Parker mendatangi Mr. kita sebut Donut
untuk membuat identitas palsu, KTP, KK, SIM, semuanya. Setelah itu Parker menelepon Harley, menanyakan markas keempat orang itu. Tentu saja Harley tidak mengetahuinya. Tapi Harley mengatakan kalau kakaknya Harweg punya bar di salah satu kota di sana. Harley menyadari ada yang tidak beres dengan bisnis Parker dan 4 rekannya. Makanya Harley mengatakan kepada Parker untuk tidak lanjutkan apa yang dia inginkan. Namun Parker mengatakan bahwa apa yang dia inginkan harus dia dapatkan. Karena bos dari keempat orang itu yaitu Denzinger terkenal sangat berbahaya. Tapi bagi Parker, dia akan tetap mengambil apa yang menjadi haknya. Malam itu datanglah Parker menemui kakaknya Harweg. Terjadilah perkelahian yang gampang. Dengan terancam, kakak Harweg mengatakan bahwa 4 orang itu termasuk Harweg adiknya tinggal di perumahan yang bernama Palm Beach. Setelah itu, kakaknya Harweg langsung menelepon kepada Harweg, mengatakan Parker akan mencari mereka. You know how fucking agonizing. Singkat cerita, Parker sudah mendapatkan identitas barunya atau identitas palsu. Dia sekarang berubah nama menjadi Daniel Farmit. Dan di identitas barunya, Daniel Farmit adalah orang yang super kaya. Nah, jadi seperti itu jalannya. Bagaimana Parker mencari 4 orang yang sudah mengkhianatinya itu dengan cara memalsukan identitas, berpura-pura menjadi orang yang super kaya, dan akan membeli salah satu rumah di Palm Beach. Karena keempat orang itu sudah diketahuinya tinggal di salah satu rumah di Palm Beach. Rencana pertama Parker adalah dengan berpura-pura akan membeli salah satu rumah yang ada di perumahan Palm Beach. Bertemulah Parker dengan seorang agen penjual rumah bernama Leslie. Leslie adalah janda muda yang tinggal bersama ibunya. Ibunya hanya terus memarahi Leslie setiap hari. Leslie juga sudah bekerja cukup lama menjadi agen perumahan, namun belum mendapatkan komisi. Leslie sudah muak dengan kemiskinannya. Maafkan saya yang seperti curhat mengatakan keadaan Leslie ya. Parker dan Leslie lalu berkeliling sepanjang perumahan Palm Beach. Hingga akhirnya diketahui rumah mana yang ditinggali oleh 4 orang yang sudah mengkhianatinya itu. Malam pun tiba. Parker datang dan mengintip ke rumah 4 orang itu. Tak berapa lama 4 orang itu pergi semua untuk membeli makan malam. Saat mereka pergi, Parker masuk diam-diam. Parker menyembunyikan sebuah pistol di bawah meja. Lalu menemukan kotak senjata mereka dan merusak semua katup pistolnya. Parker lalu pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Hebat kan? Setelahnya, Parker mengaku siapa dia sebenarnya kepada Leslie, dan Parker mengatakan bahwa dia akan mengambil hasil perampokan dari 4 orang itu nantinya. Setelah itu, Leslie mengantar Parker ke gedung yang nantinya akan diadakan pelelangan perhiasan. Ketika Parker pulang ke hotel, ternyata ada seorang pembunuh bayaran yang dikirim bos 4 orang itu atau Denzinger. Terjadilah pertarungan sengit kali ini, hingga Parker berhasil mengalahkan pembunuh bayaran itu dengan menjatuhkannya lewat jendela. Hari pelelangan pun tiba. 4 orang tadi yaitu Mallender, Ross, dan Carson menyamar menjadi pemadam kebakaran. Mereka juga bekerja sama dengan 1 orang di dalam gedung. Dan lagi-lagi Harweg menjadi pengalih perhatian nantinya. My very dear friend. Anggota mereka yang di dalam gedung atau kita sebut dengan orang dalam mereka lah seperti itu, meledakkan sesuatu hingga terjadilah kebakaran. Mallender, Ross, dan Carson pun tiba-tiba datang berpura-pura akan memadamkan api. Seluruh orang diajak keluar. Lalu mereka bertiga memasukkan semua perhiasan ke dalam tas. Setelah itu mereka bertiga pergi ke pintu belakang. Karena gedung dikelilingi danau, Mallender, Ross, dan Carson pun sudah menyiapkan baju penyelam. Ketika petugas damkar yang asli dan polisi datang, mereka menyadari bahwa semua perhiasan sudah dibawa kabur. Nah, disinilah tugas Harweg. Dia membawa kapal kecil seperti orang yang tersesat lah seperti itu, agar menghalangi pandangan petugas dari mereka bertiga yang sedang mencoba menyelam.
Singkat cerita, tibalah Malander, Rose, dan Carson di rumah mereka, yaitu di Palm Beach tadi kan. Dan ternyata Parker pun sudah berada di dalam rumah itu. Ketika Malander, Rose, dan Carson merayakan keberhasilan mereka, tanpa sepengetahuan Parker, Leslie juga datang dan mengintip lewat jendela. Datanglah Hardwick dan ia melihat Leslie. Leslie pun ditarik ke dalam rumah. Malander menyadari bahwa Parker juga pasti berada dalam rumah ini nih. Mereka pun berpencar mencari Parker. Sayangnya Rose yang mencari di bagian belakang rumah dan di sanalah dia harus kecret di tangannya Parker. Malander pun panik kenapa Rose tidak kembali. Hardwick pun diperintahkan untuk menyusul Rose ke bagian belakang rumah. Lalu dengan mengendap-endap, Malander pun akhirnya menemukan Parker. Tapi sayang, pistol Malander tidak berfungsi. Ya kan sudah dirusak Parker malam itu. Lalu terjadilah duel sengit. Leslie menyadari ada pistol di bawah meja. Carson yang sedang lengah mendengar perkelahian mereka ditembak oleh Leslie. Dor. Parker pun berhasil mengalahkan Malander. Dari belakang rumah muncullah Hardwick lalu menyekap Leslie dan mengancam Parker kalau dia akan mengadu kepada si bos yaitu Denzinger. Namun pistol Hardwick juga rusak dan dor. Semuanya telah selesai. 4 orang itu sudah dibasmi oleh Parker. Lalu di akhir film diperlihatkan 3 adegan singkat yang mendalam. Pertama, Parker mendatangi Denzinger, bos dari keempat orang itu, lalu Parker membunuh Denzinger. Kedua, Leslie mendapat kiriman yang sangat banyak, kiriman uang, dan itu bagian yang ia dapatkan dari Parker. Nah, ketiga, masih ingat petani yang di awal film menolong Parker? Ternyata mereka petani miskin, yang juga mendapat kiriman uang yang banyak dari Parker. Waduh, berisik. Dan yang terakhir, cintaku sangat besar kepadamu, tapi kamu memilih orang lain. Oke, terima kasih teman-teman FF telah menyaksikan alur film Parker. Semoga kalian semua terhibur dari suara saya yang ya serak-serak beginilah. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus bersyukur tentang hidup. Dan jangan lupa untuk berdoa bahwa kita selamat sentosa selamanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman jaga kesehatan, jaga iman, dan jaga pandangan kalian dari hal-hal yang berbahaya. Terima kasih, sampai jumpa.